Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunus Kristanto dengan nomor induk mahasiswa 2019 120 023 akan mencoba memaparkan rangkuman materi 1 sampai dengan 5 untuk mata kuliah komunikasi bisnis dan teknis. Langsung saja. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, communico, communicare. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol, atau tindakan. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari sender atau komunikator, pesan, channel atau media saluran, berikutnya receiver atau komunikan, serta feedback atau umpan balik. Jenis-jenis komunikasi meliputi ruang lingkupnya, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Adapun cara penyampaiannya yaitu secara lisan maupun tulisan. Karakteristik komunikasi yang efektif yaitu pertama praktis, kedua faktual, ketiga padat, keempat jelas, dan yang kelima persuasif. Tujuan komunikasi secara umum meliputi perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, serta perubahan sosial. Fungsi komunikasi dalam organisasi: yang pertama, fungsi informatif, yang kedua, fungsi regulatif, yang ketiga, fungsi persuasif, dan yang keempat, fungsi integratif. Bentuk dasar komunikasi terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata yang terucap dan tertulis. Dalam komunikasi terdapat beberapa hambatan, yaitu diantaranya hambatan teknis, hambatan semantik, serta hambatan manusiawi. Proses menulis pesan bisnis. Pesan bisnis yang efektif membutuhkan 3 langkah dalam proses penulisannya, yaitu pertama, merencanakan pesan bisnis, kedua, menulis pesan bisnis, serta yang ketiga, menyelesaikan pesan. Proses pesan bisnis adalah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan tersebut diluncurkan. Proses perencanaannya meliputi kegiatan yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, menganalisis audiens, yang ketiga, menentukan ide pokok, serta yang keempat, menyeleksi saluran dan media. Komunikasi menurut kelangsungannya ada dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Untuk komunikasi yang langsung, proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Sedangkan komunikasi tidak langsung, proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengalir sepanjang garis komando atau tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Di seluruh jaringan formal internal informasi mengalir 3 arah, yaitu aliran ke bawah, yang kedua aliran ke
ke atas, serta aliran horizontal. Dapat dilihat jaringan komunikasi formal dalam organisasi pada gambar. Garis komando atau hierarkinya dari atas ke bawah. Berikutnya komunikasi informal. Walaupun sudah tersedia jalur komunikasi formal, keberadaan jalur komunikasi informal tidak dapat dihindari. Dengan jalur komunikasi informal, orang-orang yang ada di dalam organisasi tanpa melihat kedudukan hierarki jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Dapat digambarkan seperti pada layar. Jaringan komunikasi informal dalam sebuah organisasi dapat menyamping maupun tanpa memperhatikan garis hierarkinya. Komunikasi menurut sifat dan jumlah komunikan. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, baik secara organisasi maupun pada kerumunan orang. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga yaitu komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak atau elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Selanjutnya, penulisan dan penyelesaian pesan-pesan bisnis. Kelanjutan dari proses perencanaan pesan yaitu menulis pesan dan menyelesaikan pesan. Menulis pesan berkaitan dengan upaya untuk mengorganisir pesan dan memformulasikan pesan. Menyelesaikan pesan meliputi kegiatan menyunting, memproduksi, dan mencetak pesan. Cara pengorganisasian pesan. Untuk mencapai perorganisasian yang baik diperlukan 3 langkah, yaitu 1. Menetapkan ide atau gagasan pokok. 2. Mengelompokkan ide atau gagasan. Sedangkan yang ketiga yaitu memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Merevisi sebuah pesan. Pesan bisnis yang efektif untuk bisa sampai ke tangan penerima pesan dan mendapat respon yang diharapkan membutuhkan beberapa tahapan proses pembuatannya, yaitu perencanaan pesan, pengorganisasian pesan, serta revisi pesan. Revisi pesan berhubungan dengan keterampilan revisi pesan-pesan bisnis, membuat kalimat yang efektif, serta mengembangkan paragraf. Untuk revisi pesan diantaranya yaitu penyuntingan pesan editing, menulis atau membaca ulang pesan. Berikutnya memproduksi pesan yang menarik dan efektif, serta yang terakhir mencetak dan mendistribusikan pesan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.